Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salatan wa salaman daimain mutalazimain ila yaumil qiyamah. Ala Sayyidina Muhammad ibn Abdullah alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ba'dah. Hadratul kiram al muhtaram yang kami muliakan, kami hormati Kepala Sekolah SMA Negeri 4 Purwokerto beserta segenap unsur pimpinan, juga guru dan karyawan keluarga besar SMA Negeri 4 Purwokerto yang amat kami sayangi, kami cintai, kami banggakan. Anak-anak sekalian, siswa dan siswi SMA Negeri 4 Purwokerto, terkhusus kepada anak-anak pengurus rohis di SMA Negeri 4 Purwokerto yang telah melakukan berbagai macam upaya demi terlaksananya acara dan kegiatan pada kesempatan kali ini. Marilah pertama dan terutama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Summa alhamdulillah atas limpahan rahmat, hidayah, inayah dan riayah. Allah memperkenankan kita untuk bisa melaksanakan berbagai macam aktivitas, melaksanakan berbagai macam ibadah. Doa dan harapan senantiasa kita sandingkan kepada Allah, kita senandungkan kepada Allah. Semoga segala aktivitas kita, segala amal kita makbul indallah, mendapatkan nilai pahala di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Rahmat, salawat dan salam semoga tetap terlintah tercurah atas paduka penghulu alam Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga pula terlimpah atas segenap keluarga, para sahabat dan sekalian umatnya yang teguh pada ajaran-ajaran dan juga mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah. Pemirsa sekalian yang dirahmati Allah, pada kesempatan yang istimewa ini saya ingin menggarisbawahi, mengawali dengan bersama-sama tidak bosan-bosannya bersyukur. Sekali lagi kita betul-betul harus bersyukur, karena hari-hari ini di tengah sebagian saudara-saudara kita ada yang dalam keadaan tergeletak mungkin di rumah sakit. Ada sebagian saudara, teman, keluarga kita bahkan yang sedang menjalani isolasi mandiri. Ada sebagian saudara kita yang mungkin bahkan sedang ditimpa musibah karena ditinggal wafat oleh orang-orang yang mereka cintai. Kita dapat bersama-sama melaksanakan aktivitas. Kita bangun dengan sehat, kita bisa menikmati makan pagi, bisa mandi pagi, bisa beraktivitas. Ini merupakan betul-betul satu karunia yang tidak ternilai harganya. Kita berharap semoga syukur kita menjadi password bagi bertambahnya nikmat, sebagaimana yang Allah firmankan dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, la in syakartum la azidannakum. Kalau kita bersyukur, Allah akan tambahkan nikmatnya untuk kita. Anak-anak sekalian yang sangat-sangat kami cintai, kami banggakan, berbahagia sekali pada momen peringatan Tahun Baru Hijriah Rohis di SMA Negeri 4 Purwokerto ini, kami mendapat kesempatan, diberi kehormatan untuk ikut sedikit berpartisipasi, dengan sedikit menyampaikan apa yang kami dengar dari guru-guru kami, menyampaikan apa yang kami baca sebatas kemampuan kami. Sekalipun tentunya diri pribadi kami penuh dengan kekurangan dan keterbatasan, tetap saja kami niatkan semoga apa yang akan kami sampaikan akan memberikan nilai manfaat buat kita semuanya. Anak sekalian, hari ini kita berada di suatu momen yang amat sangat istimewa. Di hari-hari awal bulan Muharram tahun baru 1443 Hijriah. Bulan ini sebagaimana yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran adalah satu di antara 4 bulan yang dimuliakan. Dalam tradisi Arab pada saat itu,
di bulan-bulan Muharram ini, atau 4 bulan ini kemudian disebut dengan bulan haram, bulan yang amat sangat dimuliakan, adalah karena pada bulan-bulan ini masyarakat pada waktu itu yang masih lekat dengan tradisi-tradisi primitif, yang masih lekat dengan tradisi-tradisi jahiliyah, itu saja sudah memuliakan bulan-bulan Muharram ini. Di antara bentuk mereka memuliakan bulan ini adalah dengan melakukan gencatan senjata. Apabila ada konflik antar suku-suku di tengah mereka, tetapi kemudian masuk di bulan-bulan ini, maka peperangan-peperangan di antara mereka hentikan sebagai bagian atau sebagai manifestasi atau wujud nyata dari memuliakan bulan ini. Maka bulan-bulan yang kemudian disebut dengan bulan haram atau syahrul haram ini, bagi kita yang sudah mendapatkan terangnya dakwah, yang sudah mendapatkan indahnya sinar nubuwah, sudah lebih sepantasnya lagi untuk menghormati dan memuliakan bulan Muharram ini. Pada bulan ini, sejarah juga mencatat terjadi begitu banyak peristiwa-peristiwa agung yang Allah tampakkan, yang Allah dengan kehendaknya wujudkan sebagai bagian dari bagaimana Allah menunjukkan sifat kudrah dan iradahnya. Sejarah mencatat pada bulan Muharram ini, Nabi Nuh alaihissalam beserta umatnya yang diperintah oleh Allah untuk menyelamatkan diri dari bencana air bah, dari bencana banjir bandang yang melanda umat manusia, oleh Allah diselamatkan, atau perahu Nabi Nuh mendarat pada bulan Muharram ini. Demikian pula hamba-hamba Allah yang salih lainnya. Sejarah mencatat Nabiullah Musa alaihissalam ketika beliau dengan kaumnya umat Bani Israel melakukan eksodus karena dikejar-kejar oleh penguasa lalim saat itu, yaitu Raja Fir'aun, dan kemudian pengejaran mereka, pelarian Musa dan umatnya terhenti karena di hadapan mereka membentang laut. Maka kemudian Allah memerintahkan Nabi Musa untuk memukulkan tongkatnya. Singkat cerita, dengan mukjizat itu Allah menyelamatkan Nabiullah Musa dan umatnya, dan peristiwa agung itu dicatat dalam sejarah terjadi juga pada bulan Muharram. Nabi-nabi yang lain, Nabi Ayub diantaranya, yang oleh Allah diberikan ujian berupa sakit selama 18 tahun. Allah juga kemudian berkehendak untuk mengangkat penyakitnya atau memberikan kesembuhan kepada Nabiullah Ayub alaihissalam tepat pada bulan Muharram ini. Nabiullah Sulaiman alaihissalam mendapatkan kemuliaan, mendapatkan tahta, sekaligus kemuliaan-kemuliaan lainnya sebagai seorang raja di raja, seorang nabi, juga seorang rasul, juga pada bulan Muharram ini. Itu sedikit di antara sekian catatan-catatan sejarah besar dari kemuliaan bulan ini. Ini artinya bahwa bulan Muharram memang disetting oleh Allah sebagai bulan di mana Allah memberikan kemuliaan, Allah menunjukkan sifat kudrahnya, juga sifat iradahnya. Hadirin sekalian, anak-anakku yang amat sangat kami cintai, ketika kemudian Islam yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad SAW didakwahkan oleh beliau berawal dari kota Mekah. 13 tahun lamanya beliau berdakwah di Mekah. Sejarah mencatat betapa besar dan berat perjuangan yang beliau hadapi ketika berdakwah di Mekah. Kalau boleh kita melakukan satu analisa, 13 tahun selama dakwah periode awal Mekah, progres dakwah beliau bisa dikatakan stagnan, untuk tidak mengatakan gagal. Memang ada beberapa sahabat yang kemudian masuk Islam. Bahkan sahabat-sahabat yang memasuk Islam pada awal periode dakwah beliau, pada kemudian hari kita sebut dengan as-sabiqunal awwalun, adalah merupakan pejuang-pejuang Islam yang militan, sahabat-sahabat utama Rasulullah yang kemudian menjadi penopang utama dakwah Islam. Akan tetapi kondisi Mekah semakin hari bukannya semakin menunjukkan ke arah baiknya ataupun berkembangnya dakwah. Inilah yang kemudian pada akhirnya atas petunjuk dan perintah Allah, Rasul memutuskan untuk berhijrah ke kota Yathrib,
yang kemudian hari ini kota ini disebut dengan kota Madinatul Munawwarah. Peristiwa boyongan Rasulullah, peristiwa pindahnya Rasulullah dari Makkah ke kota Yathrib atau kota Madinah inilah yang kemudian kita sebut dengan peristiwa hijrah. Sejarah kemudian mencatat bahwa tahun Islam atau kalender Islam atau kalender Hijriah ini kemudian disepakati dihitung sejak peristiwa hijrahnya Rasul beserta para sahabat-sahabat beliau dari kota Makkah ke kota Yathrib atau kota Madinah. Maka tahun baru kita, tahun baru Islam menjadi menarik, menjadi unik dan berbeda dengan tahun-tahun baru dari kalender yang lain. Tanpa bermaksud merendahkan, tanpa bermaksud memperbandingkan dalam pengertian yang negatif, ingin kita katakan bahwa kalaulah kalender-kalender yang lain kebanyakan diawali dengan kelahiran tokoh tertentu, maka kalender Islam atau penanggalan Islam dihitung bukan dari kelahiran secara biologis, kelahiran secara fisik dari seorang tokoh dalam hal ini Rasulullah, tetapi tahun baru kita dihitung dari peristiwa hijrahnya Kanjeng Rasul beserta sahabat-sahabat beliau dari Makkah ke Madinah. Maka dalam hal ini harus kita pahami secara jernih bahwa hijrah yang memang secara makna bermakna pindah, boyongnya atau pindahnya Rasulullah dari Makkah ke Madinah, tapi makna hijrah tidaklah sedangkal itu. Bagi kita, hijrah punya implikasi makna yang begitu luas. Bisa saja hijrah itu dimaknai dengan pindahnya kita secara fisik, karena memang pada kenyataannya kondisi fisik juga dalam banyak hal berpengaruh kepada kondisi kita dalam menentukan kualitas pribadi kita. Sah-sah saja kita berpindah secara fisik dari satu kota ke tempat kota yang lain, dari satu tempat ke tempat yang lain, dari satu desa pindah ke desa yang lain. Apabila nyata-nyata di tempat yang kita tinggali suasana tidak kondusif untuk membawa kita menjadi pribadi yang baik, suasana tidak kondusif untuk menjadikan kita yang muslim, untuk menjadi muslim yang semakin dekat kepada Allah, maka sah-sah saja kita memutuskan untuk melakukan hijrah dalam pengertian fisik. Itu kita mencari komunitas yang lebih baik, kita mencari tempat yang lebih baik, kita mencari kota yang lebih baik, kita mencari domisili yang lebih baik. Namun hijrah hendaknya tidak dipahami sedangkal itu. Hijrah yang sebenarnya adalah bagaimana kita melakukan suatu komitmen yang nyata untuk berusaha menjadi lebih baik. Kalaulah tidak lebih baik dari sisi tempat, maka hijrah yang dalam makna sebenarnya adalah lebih baik dari sisi kualitas pribadi kita sebagai seorang manusia, kualitas pribadi kita sebagai seorang muslim. Kita yang mungkin belum terbiasa melaksanakan sholat berjamaah, dengan momentum hijrah kita berniat, kita bertekad bismillah agar ke depan kita memperbaiki kualitas sholat kita dengan lebih sering mengikuti sholat berjamaah. Kita yang mungkin belum terbiasa melaksanakan ibadah siam sunnah, dengan momentum hijrah ini bismillah kita berniat pada tahun-tahun yang akan datang kita berusaha untuk menjadi pribadi yang juga rajin melaksanakan ibadah puasa sunnah. Pun demikian dengan ibadah-ibadah yang lain. Kesadaran ke sana harus kita bangun. Di antara cara membangun agar kita punya kesadaran itu diantaranya adalah bahwa kita menyadari peralihan tahun yang secara kasat mata kita akan melihat ada tambahan angka di sana. Kalau kemarin tahun 1442 Hijriah, sementara dengan memasuki bulan Muharram tahun ini, kalender yang kita pasang berangka 1443 Hijriah. Ini artinya angkanya bertambah. Implikasi dari itu adalah ke jumlah usia kita, kebilangan umur kita. Yang kemarin 40, maka hari ini menjadi 41. Yang kemarin 17, hari ini menjadi 18. Yang kemarin 60, sekarang 61. Demikian selanjutnya, demikian seterusnya dan seterusnya. Tetapi sebagai orang yang beriman, yang kita menyadari bahwa kehidupan kita di dunia inilah hidup sementara, bahwa jatah umur kita inilah sesuatu yang sudah dipatok oleh Allah, maka peralihan tahun
yang kelihatannya menambah bilangan usia kita, kita harus menyadari betul bahwa pada hakikatnya bertambahnya bilangan usia kita itu adalah berkurangnya jatah umur kehidupan kita di alam fana dunia ini. Kesadaran ini menjadi sangat penting. Nah, dengan menyadari bahwa peralihan tahun adalah bertambahnya bilangan umur, namun hakikatnya adalah berkurangnya jatah usia, maka kita akan berusaha bagaimana mengisi sisa umur kita, sisa usia kita yang masing-masing kita tidak pernah tahu. Tinggal berapa lama lagi Allah memberikan kesempatan kita hidup. Berapa tahun lagi Allah memberikan kesempatan kita mampu menghirup oksigen. Berapa tahun lagi kita masih ada kebersamaan. Berapa saat lagi kita masih bisa beribadah. Misteri itu tidak penting untuk kita pecahkan. Karena itu misteri abadi. Satupun di antara kita tidak akan pernah tahu kapan Tuhan akan manggil kita. Al-Quran tegas mengatakan, "Wama tadri nafsum bima taksibu ghadan, wama tadri nafsum bi ayyi ardin tamut." Mati adalah rahasia. Kematian adalah misteri. Karenanya tidak penting kita berdebatkan kapan kita mati dan di mana kelak kita akan menghembuskan nafas terakhir kita. Yang terpenting adalah bahwa kita menyadari sisa umur kita yang tidak seberapa, sisa usia kita yang tidak seberapa ini. Bagaimana kita mengisi dengan amal-amal yang prestatif, dengan amal-amal yang berikan nilai tambah baik bagi pribadi kita maupun bagi komunitas serta masyarakat kita di kehidupan kita yang fana ini, utamanya adalah dalam rangka tabungan kehidupan kita di alam keabadian nanti. Anak-anakku sekalian, momentum hijrah, momentum pergantian tahun baru, apa yang mestinya kita lakukan di samping apa yang telah kami kemukakan di depan? Yang paling penting dari momentum tahun baru adalah kita melakukan muhasabatun nafas. Kita melakukan introspeksi diri. Kita metani awak kalau dalam istilah kami di kampung. Muhasabatun nafas, menghitung-hitung diri kita, mengintrospeksi diri kita. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Kita melakukan introspeksi atas diri kita. Kita menghisap diri kita sebelum kelak di yaumil hisab kita akan dihitung di hadapan pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Umur yang telah kita lewati, usia yang telah kita jalani. Bagaimana dengan sholat kita? Bagaimana dengan ibadah-ibadah kita? Bagaimana dengan karya-karya kita? Andaikan kemudian Allah memanggil kita, apa yang telah kita tinggalkan untuk masyarakat kita? Karya apa yang telah kita tinggalkan agar orang mengenang kita sebagai orang baik yang kemudian mendoakan kita? Inilah muhasabatun nafas. 11 bulan lamanya terkadang kita begitu sibuk metani wong liya. 11 bulan lamanya terkadang kita begitu sibuk menghitung-hitung kesalahan orang lain. Begitu sibuk menganalisa orang lain. Bagaimana kalau bulan ini kita khususkan? Kalau hari-hari istimewa ini kita jadikan sebagai hari-hari spesial untuk kita mengaca diri kita. Sudah seberapa banyak amal kebajikan kita. Tinggal berapa hari sisa usia kita. Sementara kita sadar betapa banyak dosa dan kemaksiatan yang selama ini kita lakukan. Ini penting agar kemudian masing-masing kita menjadi pribadi-pribadi yang baik dan lebih baik. Menjadi pribadi yang mampu memaknai pergantian tahun dengan makna yang hakiki, dengan makna yang sebenarnya. Lebih dari itu, anak sekalian, sebagai masyarakat yang tinggal di Pulau Jawa, atau sebagian besar kita adalah suku Jawa, di bulan Muharram ini, suka nggak suka kita harus katakan, ada banyak hal-hal yang mungkin perlu kami kemukakan terkait dengan bulan Muharram. Bulan Muharram dalam tradisi Jawa disebut dengan bulan Syuro. Sebenarnya kata Syuro ini tidak lepas dari satu hari yang paling istimewa dalam bulan Muharram yang disepakati bahwa hari istimewa itu jatuh pada tanggal 10 bulan Muharram. 10 dalam bahasa Arab adalah Ashrun. Sehingga kemudian kata-kata Asyura ini atau hari yang ke-10 ini dalam lidah kita orang Jawa disebut dengan istilah Syuro. Maka bulan Muharram ini lazim dalam tradisi Jawa disebut dengan bulan Syuro. Memang
Kalender Islam atau kalender Hijriah yang datang dari Arab ke Nusantara pada saat itu diterima sebagai bagian dari masuknya ajaran serta tradisi-tradisi Islam yang berasal dari Timur Tengah. Namun kita juga tahu dan kita juga sadar, sejarah juga memberikan suatu catatan kepada kita bahwa Islam yang datang ke Jawa bukanlah Islam yang datang memasuki sebuah masyarakat dengan peradaban yang primitif. Islam masuk ke Jawa tidak sama dengan Islam yang masuk ke daerah-daerah yang lain di belahan bumi ini. Islam datang ke Jawa yang dijumpai adalah suatu masyarakat dengan tradisi yang adiluhur, masyarakat dengan budaya-budaya luhur, masyarakat dengan berbagai kemampuan, dengan berbagai kelebihan yang telah dimiliki sebagai warisan dari tradisi-tradisi sebelumnya. Karenanya kemudian ada sebagian tradisi-tradisi Islam atau bahkan mungkin ajaran-ajaran Islam yang kemudian berkomunikasi atau dikomunikasikan dengan apa yang ada di tengah-tengah masyarakat Jawa, sehingga timbullah asimilasi budaya, timbullah suatu Islam yang khas di Nusantara ini. Di antaranya adalah bagaimana kita menamai sekaligus memaknai sebagian dari hal-hal yang berbau Islam. Kalender Hijriah ada 12 bulan, dimulai dari bulan ini yaitu bulan Muharram, yang kemudian disusul dengan Muharram, Safar, kemudian Rajab, Muharram, Safar, Rabiul Awal, bulan Rabiul Akhir, Jumadil Ula, Jumadil Tsani, Rajab, Sya'ban, Ramadan, kemudian Syawal, Dzulqa'dah, dan Dzulhijjah. Ada 12 bulan dalam kalender Hijriah. Muharram sampai Dzulhijjah, 12 bulan itu ketika kemudian masuk dalam tradisi Muslim di Nusantara, diterimalah kalender Hijriah yang mendasarkan perhitungannya pada peredaran bulan menelilingi bumi. Karena kalender ini merupakan kalender Qamariyah. Akan tetapi ketika masyarakat Jawa yang memang secara umum tidak fasih melafalkan atau mengucapkan kalimat-kalimat yang berbasis huruf hijaiyah, kemudian bulan-bulan dalam tahun Hijriah atau tahun Islam ini kemudian dijawakan, sehingga kemudian lahirlah kalender Jawa yang perhitungannya sama dengan kalender Hijriah. Maka dari kalimat ataupun dari nama-nama bulan Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Ula, Jumadil Tsani, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Dzulqa'dah, dan Dzulhijjah, ini kemudian dijawakan menjadi Sura, Safar, Mulud, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sadran, Puasa, Syawal, Apit, dan Haji. Saya percaya sebagian masyarakat kita lebih hafal, lebih fasih melafalkan surah Safar, Mulud dibandingkan ketika diminta untuk menghafal Muharram, Safar, Rabiul Awal, dan seterusnya. Tentunya anak-anak sekalian sebagai generasi-generasi ke depan yang diharapkan tentunya lebih segala-galanya dari generasi sebelumnya, ya dituntut untuk bisa lebih dari generasi-generasi kami. Anak-anak di samping hafal, paham, karena memang itu menjadi bagian dari budaya kita terkait dengan kalender miladiah, yaitu kalender yang kita sebut dengan penanggalan nasional, Januari, Februari, Maret, sampai dengan Desember. Anak-anak sebagai generasi Islam wajib hafal mulai Muharram sampai dengan Dzulhijjah. Tidak ada salahnya pula kalau anak-anak sekalian juga hafal sekaligus paham tentang filosofi surah Safar, Mulud sampai dengan Haji dalam tradisi tanggalan Jawa. Yang ingin kami kemukakan adalah beberapa kepercayaan maupun keyakinan maupun mitos yang ada di tengah masyarakat kita di bulan Muharram atau bulan Asyura ini. Di Jawa, khususnya di kampung-kampung masih lekat bahwa di bulan Muharram atau di bulan Syura ini masyarakat sebagian tentunya menghindari melakukan kegiatan-kegiatan yang bernuansa hura-hura. Maka di kampung-kampung
Di bulan Syura ini sangat jarang ditemukan orang melaksanakan hajatan. Sangat jarang ditemukan orang melakukan ritual pindah rumah misalnya. Atau orang melakukan kegiatan-kegiatan yang di situ ada nuansa keramaian dan hura-hura. Ini penting untuk kami sampaikan karena kemudian ternyata di masyarakat kadang muncul berbagai persepsi yang kurang bisa dipertanggungjawabkan, baik dari sisi akidah maupun sisi ilmiah. Perlu kami sampaikan, di samping bahwa bulan Muharram ini adalah bulan-bulan di mana Allah memuliakan sebagian hambanya dengan memberikan pertolongan-pertolongan seperti dalam kisah Nabi Nuh, Nabi Ayub, Nabi Musa, Nabi Sulaiman, dan juga nabi-nabi serta hamba-hamba yang lain. Pada bulan Muharram ini, dalam sejarah Islam terjadi suatu peristiwa yang sangat memprihatinkan. Kita tahu, selepas Kanjeng Rasul wafat, maka posisi Muhammad sebagai Rasulullah tidak akan pernah tergantikan. Karena beliau adalah Khatamul Anbiya wal Mursalin. Muhammad adalah nabi yang pungkasan, nabi yang terakhir. Karenanya, sesakti apapun andaikan dia sakti, sepandai apapun andaikan dia pandai, sehebat apapun andaikan dia pandai, tokoh itu kemudian mengaku dia menjadi nabi, maka kita tegas mengatakan bahwa kesaksiannya atau pengakuannya atas kenabian pasti kita katakan sebagai sebuah kebohongan. Namun posisi Rasulullah posisi Rasulullah Muhammad atau posisi Sayyidina Muhammad sebagai seorang khalifah, sebagai seorang pemimpin masyarakat dan pemimpin sebuah negara dalam tanda petik, sepeninggal beliau harus digantikan. Sekali lagi, Muhammad sebagai nabi dan rasul tidak tergantikan karena beliau nabi terakhir. Tetapi posisi beliau sebagai seorang pemimpin masyarakat, sebagai seorang pemimpin umat, mutlak wajib digantikan. Kepemimpinan harus tetap berlanjut agar kemudian pola-pola kemasyarakatan yang sudah beliau bangun bisa kemudian dilanjutkan menata tatanan kehidupan sosial dan masyarakat. Maka sepeninggal beliau, sejarah mencatat Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq menggantikan beliau sebagai khalifah. Sepeninggal Abu Bakar kena wafat, beliau kemudian digantikan oleh Khalifah Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Di masa kepemimpinan Umar, Islam mengalami kejayaan yang luar biasa dari sisi pengembangan wilayah dan dakwah. Selepas wafatnya Umar, kepemimpinan umat Islam dipegang oleh Sayyiduna Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Ketika kemudian Sayyid Utsman wafat, beliau kemudian digantikan oleh Sayyiduna Ali ibn Abi Thalib karramallahu wajhahu radhiyallahu anhu. Ali adalah adik sekaligus sahabat sekaligus menantu Rasulullah. Beliau adalah Khulafaur Rasyidin yang keempat yang menggantikan sahabat Utsman selepas Umar dan Abu Bakar. Umat Islam sejak masa kekhalifahan Utsman mulai ada riak-riak konflik. Bahkan Al-Fitnatul Kubra itu muncul di masa-masa akhir kepemimpinan Sayyidina Utsman bin Affan. Beliau sendiri pun syahid dibunuh oleh para demonstran yang waktu itu menguasai kota Madinah yang merupakan ibu kota pemerintahan Islam yang beliau pimpin. Maka fitnah itu semakin membesar, fitnah itu semakin tersebar, sehingga kemudian sepeninggal Utsman, sahabat Ali memutuskan untuk memindah ibu kota dari Madinah ke Kufah. Salah satu di antara alasan beliau memindah ibu kota adalah untuk meminimalisir terjadinya konflik atau membesarnya konflik, karena pasca terbunuhnya Khalifah Utsman, umat Islam semakin terpecah dalam beberapa sekte, dalam beberapa aliran, dalam beberapa golongan yang masing-masing punya agenda dan kepentingan masing-masing. Ali memutuskan memindahkan ibu kota ke Kufah. Ini pun ternyata relatif tidak mampu meredakan konflik secara permanen. Ali sendiri kemudian wafat juga karena dibunuh. Di masa pemerintahan beliau bahkan terjadi 2 perang yang dicatat dengan tinta hitam dalam sejarah Islam.
Ada perang yang kita sebut dengan perang Jamal, perang yang melibatkan Ali di satu pihak melawan Sayyidatuna Aisyah binti Abi Bakrin di pihak yang lain. Saya tidak membayangkan seandainya saya oleh Allah ditakdirkan lahir, hidup dan dewasa pada saat itu, akan di kubu mana saya menempatkan diri. Saya akan ikut berperang di pihaknya yang mana? Karena di sini ada Ali, sepupu, sahabat utama dan menantu Rasulullah. Sementara di pihak sana ada Aisyah yang merupakan salah satu dari istri Rasulullah Muhammad SAW, putri dari sahabat utama beliau, Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq. Perang ini adalah catatan hitam dalam sejarah kita sebagai umat Islam. Terjadi juga perang Siffin. Ini juga perang saudara antara umat Islam bertempur melawan sesama umat Islam. Perang yang kedua, perang yang juga merupakan perang saudara antara sesama umat Islam, adalah perang Siffin. Itu perang yang melibatkan sahabat Ali dengan pasukannya bertempur melawan Muawiyah ibn Abu Sufyan di pihak yang lain. Sama sebagaimana perang Jamal antara Ali dengan Aisyah. Saya pun berpikir, andaikan Allah menakdirkan saya lahir, hidup dan dewasa pada saat itu, akan di pihak mana kita melibatkan diri dalam perang saudara itu. Walaupun kemudian peperangan bisa dipadamkan, tetapi riak-riak dari konflik itu ternyata terbawa terus sampai berakhirnya kepemimpinan Ali, bahkan mungkin sampai hari ini. Di antara dampak, di antara peristiwa heboh yang terjadi mengiringi peristiwa-peristiwa besar dalam Al-Fitnatul Kubra itu adalah peristiwa yang sangat tragis, yaitu peristiwa terbunuhnya Sayyiduna Husain ibn Ali yang merupakan cucunda Rasulullah. Sayyid Husain ibn Ali dibunuh di padang Karbala atas perintah dari Khalifah Yazid bin Muawiyah bin Abi Sufyan. Sejarah juga mencatat betapa pembunuhan Sayyid Husain ibn Ali ini adalah pembunuhan yang di luar batas kemanusiaan, di luar batas kewajaran kita sebagai manusia. Saya tidak bisa menceritakan betapa kejamnya tentara-tentara Yazid ketika membunuh cucu tercinta Rasulullah ini. Maka bulan Muharram ini khusus bagi kita umat Islam adalah juga bulan duka cita. Bulan di mana cucu tercinta Rasulullah dibunuh dengan cara sadis dan kejam. Bulan di mana persatuan umat Islam terkoyak karena peristiwa yang sangat tragis itu. Inilah yang kemudian melahirkan satu sekte besar, yaitu Syiah, yang kemudian termotivasi ataupun terprovokasi oleh peristiwa kejam ini menjadikan orang-orang Syiah ini dalam perilaku beragama mereka sebagiannya kita anggap ekstrim. Keekstriman mereka, kalau boleh kita berempati, adalah semata-mata atas kecintaan mereka kepada Sayyiduna Husain yang merupakan cucu tercinta baginda Rasulullah Muhammad SAW. Antara sekalian, peristiwa pembunuhan Sayyid Husain di padang Karbala ini rupanya lebih banyak dibawa sebagai inspirasi beragama bagi para pendakwah Islam di Nusantara. Saya harus menyebut Nusantara karena kehadiran para pendakwah ini jauh sebelum lahirnya negara kita ini. Kita tahu negara kita ini lahir 17 Agustus 1945. Sementara era para pendakwah ini datang ke Nusantara itu terjadi pada ratusan bahkan ribuan tahun sebelumnya. Para pendakwah Islam yang datang ke Nusantara sebagian besarnya adalah pendakwah yang juga mengedepankan sufisme di samping tentu saja kuat dalam akidah serta alim dalam syariah. Karenanya tidak bisa disalahkan kalau kemudian tradisi Muslim di Nusantara cenderung memahami bulan Muharram atau bulan Asyura ini sebagai bulan duka cita. Bulan di mana selayaknya kita berprihatin
atas syahidnya cucu Rasulullah. Maka mungkin dalam bahasa kita orang Jawa mengatakan gak mentolo, ya, gak sepantasnya di bulan di mana Rasulullah berduka, di bulan di mana cucu tercinta beliau dicincang oleh musuh-musuh beliau, kemudian kita sebagai umat Rasulullah melakukan kegiatan-kegiatan yang bersifat kemeriahan, melakukan acara-acara yang bersifat hura-hura. Karenanya kemudian ada semacam kepercayaan di bulan Muharram ini hendaknya kita menghindari kegiatan-kegiatan tersebut. Maka akan sangat jarang kita temukan orang melaksanakan hajatan di bulan Syuro. Akan sangat jarang kita menemukan orang Jawa di bulan Syuro ini misalnya membangun rumah atau menamati rumah atau melaksanakan acara-acara lainnya yang bersifat keramaian apalagi yang hura-hura. Ini harus kita pahami semata-mata sebagai bentuk rasa beragama. Ini bukan soal haram dan halal, tapi soal bagaimana kita punya rasa, kita punya jiwa. Penting untuk kami sampaikan, karena tanpa pengetahuan ini, tanpa pemahaman ini, tanpa membuka secara ini, terkadang ada salah yang akan kalau dibiarkan semakin parah kesalahan itu. Baik bagi yang melakukannya maupun bagi mereka-mereka yang tidak sepakat. Mereka yang melakukan dalam hal ini adalah memberikan penghormatan berlebih pada bulan Syuro tanpa mengetahui sejarahnya, akan mengarah kepada suatu pemahaman mitos-mitos yang salah. Mereka menganggap tidak melaksanakan kegiatan atau hajatan di bulan Syuro karena mereka takut kepada danyang-danyang tertentu misalnya, karena takut kepada penguasa-penguasa alam lembut misalnya, karena takut dengan mitos-mitos yang tidak bertanggung jawab misalnya. Ini tentu sesuatu yang salah. Pun sebaliknya, mereka-mereka yang menyerang tradisi ini tanpa ilmu, menyerang tradisi ini tanpa empati, menyerang tradisi ini tanpa dasar, juga tentu kami kurang sependapat. Karenanya ini penting untuk kita pahami, saya lagi sebagai bagian dari bahwa beragama itu sebagiannya memang menggunakan rasio kita, maka di sisi yang lain ada saatnya kita juga beragama dengan menggunakan dzauq atau menggunakan jiwa dan rasa kita sebagai manusia. Anak-anak sekalian, bulan Muharram, tahun baru 1443 Hijriah, yang saat-saat ini menyapa kita atau kita sedang masuki di dalamnya. Marilah berbagai hal yang melingkupi bulan Muharram, berbagai hal yang melingkupi bulan Asyura, berbagai hal yang melingkupi bulan Syura. Prinsipnya bagi kita para pembelajar, bagi kita kaum santri, kita kaum muslimin hendaknya mampu menangkap hikmah di balik segala apa yang Allah tentukan buat kita. Marilah di bulan Muharram 1443 Hijriah ini, kita yang kelihatannya bertambah umur menyadari betul bahwa hakikatnya jatah usia kita berkurang. Bagaimana kita melakukan muhasabatun nafas, bagaimana kita melakukan introspeksi diri agar kemudian bertambahnya usia kita ini, yang hakikatnya adalah berkurangnya jatah usia kita, akan memberikan nilai tambah yang positif dalam pengertian semakin tua usia kita, semakin dewasa pula sikap dan juga kebijakan serta kebijaksanaan kita. Dengan itu, maka hari kita akan lebih baik dari hari kemarin. Kita terus bertekad agar hari esok menjadi lebih baik dari hari ini. Ujungnya kemudian, kalau proses itu terus-menerus istiqomah, terus dilakukan, pada akhirnya nanti, di hari ketika Allah memanggil kita, predikat yang kita harapkan, cita-cita terbesar sebagai umat beragama, cita-cita terbesar sebagai orang Islam, akan dapat kita raih, akan dapat kita gapai, yakni husnul khotimah. Karena itulah hakikatnya kebahagiaan yang hakiki, kebahagiaan yang sejati, kebahagiaan yang abadi. Semoga momen tahun baru ini tidak berlalu seiring waktu semata, tapi akan memberikan satu bekas, memberikan satu asar, memberikan satu hikmah bagi kita sebagai pribadi maupun kita sebagai sesama kaum muslimin yang hidup dalam satu komunitas, sebagai satu masyarakat yang tentunya mendambakan kebahagiaan baik di alam yang fana di dunia ini maupun utamanya adalah kebahagiaan kita kelak di alam keabadian. Hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.